Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak-kakak layan Teruna GPB Shalom Depok. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Shalom Depok. Ayo adik-adik atau kakak-kakak nih yang masih ngantuk, jangan kucek-kucek matanya, tapi dibuka lebar-lebar untuk kita beribadah bersama. Jangan lupa siapin hati dan pikirannya, dan Alkitabnya juga ya, taruh di samping biar nanti kita bisa belajar firman Tuhan bareng-bareng. Itu aja, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti sehat semua kan ya? Gak kerasa loh, hari ini udah hari Minggu lagi. Yang berarti kita harus semangat nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti biasa, sebelum ibadahnya kita mulai, kakak ingin mengenalkan kakak-kakak yang melayani di ibadah hari ini. Yang pertama, ada Kak Fani sebagai pelayan firman. Kedua pemusik ada Kak Alie dan Kak Hosea. Dan yang paling penting nih, ada Kak Diska dan Kak Britney sebagai liturgos. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau bersaat teduh nih. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Karena masih pagi, harus semangat. Marilah kita mengangkat pujian sambil bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 34 bait 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Nah adik-adik, marilah kita bernyanyi bagi Tuhan serta memuji dan memuliakan namanya. Mari kita satu dalam doa. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat. Dan Engkau juga memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan, saat ini kami ingin memulai IHMPT kami. Tolong Engkau berkati agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Kakak akan baca ayat yang bernomor ganjil, Kak Britney dan adik-adik baca ayat yang bernomor genap ya. Kita mulai. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita memasuki pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Namun, sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 91, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suruh yang dipakai
Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kak Fani harap kalian semua sehat selalu ya, dan tetap bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam IHMPT Online pada pagi hari ini dengan Kak Fani. Dan senang sekali bertemu dengan kalian saat ini. Mari adik-adik, sebelum kita memulai pelayanan firman pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mengerti nih, apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa untuk segala berkat penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Mengucap syukur untuk segala berkat-berkat baru Tuhan yang Engkau sediakan, Engkau lengkapi bagi kami Bapa, supaya kiranya kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini Bapa, ketika kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, tolong kami Bapa supaya kiranya kami boleh mengerti firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan kami boleh dimampukan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh disampaikan Bapa itu boleh menjadi berkat Tuhan bagi adik-adik dan juga hamba-Mu ini. Biarlah perkataan-perkataan-Mu saja Bapa yang Kau taruhkan di hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan untuk disampaikan di dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, doa ini kami serahkan hanya kepadamu Bapa. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16-20. Mari adik-adik kita baca bersama-sama yuk. Markus 1 ayat 16-20 yang menyatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang mendebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan kisah sebelum para murid-murid Tuhan Yesus itu menerima kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta adik-adik, yang merupakan pembacaan kita pada pelayanan firman 2 minggu yang lalu. Mungkin adik-adik masih ingat ya. Adik-adik, untuk kisah ini ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Kak Fani rasa ini merupakan suatu pembacaan yang menarik. Kenapa? Karena faktanya pertama, Galilea itu merupakan daerah yang terpelosok dan terpencil adik-adik. Dia bukan suatu daerah yang merupakan pusat kota atau kota besar adik-adik. Bahkan di sini pun hanya ada kebanyakan nelayan yang bekerja sebagai mata pencahariannya. Nah, seharusnya kalau misalnya memang Tuhan Yesus sedang mencari murid, logikanya Tuhan Yesus harusnya mencari di kota Yerusalem, yang merupakan kota pusat peribadahan bangsa Israel saat itu. Karena di dalam kota Yerusalem itu pasti banyak sekali imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terpelajar yang mungkin lebih baik, lebih mudah ditemukan untuk bisa mendampingi Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Kenapa harus di Galilea sih? Iya kan? Pasti muncul pertanyaan seperti itu. Adik-adik, di sini kita bisa belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus mau dan bisa memakai siapa saja untuk menjadi seorang penjala manusia, untuk terlibat di dalam pelayanannya. Apa sih penjala manusia adik-adik? Penjala manusia adalah bahwa kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang Tuhan Yesus bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka. Jadi adik-adik,
Itu poin pertama yang bisa kita dapat. Lalu, hal apa lagi yang kita bisa dapatkan melalui bacaan kita hari ini? Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-20 adik-adik. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 18, lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 18. Ayat 20-nya, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Siapa mereka di sini adik-adik? Di ayat 18 dan di ayat 20 ini. Benar. Ayat 18 adalah Simon dan Andreas. Ayat 20, Yohanes dan Yakobus. Yang Kak Fani mau garis bawahi di sini adalah reaksi mereka, respon mereka ketika Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai murid-muridnya. Kita lihat di sini, mereka langsung meninggalkan, baik itu jalannya yang merupakan alat untuk mereka bekerja sebagai nelayan, dan juga Zebedeus, ayahnya, keluarganya. Jadi hal yang sangat penting dari mereka. Mereka mau tinggalkan itu dan mengikuti Tuhan Yesus. Respon mereka adik-adik yang langsung. Bukan, nanti dulu ya, Yesus saya pikir-pikir dulu. Saya perlu 1 atau 2 minggu ya, nanti saya kabarin deh. No, enggak. Ketika hari itu Tuhan Yesus memanggil mereka, saat itu juga mereka mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa sih mereka mau mengikuti Tuhan Yesus adik-adik? Kenapa mereka percaya gitu? Mungkin mereka sudah memang pernah mendengar mengenai Tuhan Yesus. Tapi Kak Fani yakin ada karakter-karakter tertentu dari Tuhan Yesus yang dapat menyentuh hati mereka sehingga mereka berespon dengan cepat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama kita bisa pelajari dari karakter Tuhan Yesus adalah kesederhanaannya adik-adik. Dengan kesederhanaannya, Tuhan Yesus memanggil para murid tersebut. Kita boleh lihat di ayatnya ke-16 adik-adik. Coba dengan ayat 16a, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Garis bawahi kata sedang berjalan menyusur danau Galilea. Tuhan Yesus sebagai anak Allah, statusnya anak Allah memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Kalau memang dia menggunakan kekuasaannya untuk mencari murid, dia tidak akan menyusuri dengan berjalan. Tidak mencari muridnya dengan berjalan, tapi dia akan memanggil malaikatnya, dia akan memanggil pasukannya, atau mungkin orang-orang lain. Tolong dong cariin saya murid-murid dong, yang kompeten ya, yang memiliki keahlian yang bagus ya, supaya saya bisa melayani dengan mudah. No adik-adik, enggak. Tuhan Yesus berjalan menyusuri dengan kesederhanaannya. Hal itulah yang menyentuh hati para murid. Karena Tuhan Yesus menurunkan levelnya dari sebagai seorang anak Allah menjadi manusia, sama seperti murid-muridnya, supaya mereka boleh tahu, boleh lihat bahwa kesederhanaan Tuhan Yesus itu yang bisa masuk merangkul para nelayan tersebut untuk mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karakter kedua yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mudah bergaul dengan banyak orang adik-adik. Kenapa Kak Fani bilang Tuhan Yesus mudah bergaul dengan banyak orang? Coba adik-adik perhatikan, kalau misalnya adik-adik bertemu dengan orang yang sombong, yang angkuh, mereka mudah nggak didekati sama orang? Mereka gampang nggak untuk bisa orang lain ramah sama dia, menerima mereka? Enggak kan? Nah, ini terbukti adik-adik bahwa dengan karakter Tuhan Yesus yang mudah bergaul dengan siapa saja, ini juga boleh dilihat oleh mereka, murid-muridnya itu. Dilihat oleh Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sehingga mereka percaya sama Tuhan Yesus. Mereka mau mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga adik-adik karakter dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus berinisiatif. Sama seperti Tuhan Allah yang berinisiatif mendatangkan Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai perantara antara manusia dengan Allah, supaya hubungan manusia dengan Allah bisa kembali menjadi baik.
Tuhan Yesus meneladani Tuhan Allah dengan menjadi manusia berinisiatif untuk mencari murid-muridnya. Bukan dilakukan oleh orang lain. Itu adik-adik karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang boleh kita pelajari hari ini. Sehingga bisa menyentuh kehidupan para orang-orang yang dipanggilnya. Bahkan mungkin bisa menyentuh kita, mengajak kita untuk mau dipanggil oleh Tuhan Yesus, untuk mau dipakai menjadi murid-muridnya yang bisa memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang. Lalu dari murid-muridnya adik-adik, kita boleh belajar satu hal dari mereka, yaitu komitmennya mereka. Komitmen mereka untuk boleh menerima resiko ketika harus menjadi murid Tuhan Yesus. Resikonya apa? Ya tadi, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, yang itu merupakan sumber penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu mereka bahkan meninggalkan keluarga mereka. Langsung mengikut Tuhan Yesus tanpa alasan apapun. Bicara tentang komitmen adik-adik. Komitmen itu merupakan alasan dari mengapa seseorang mau bertindak. Kenapa orang mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain itu. Kalau murid-muridnya memiliki komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus karena ketiga hal tadi, karakter Tuhan Yesus tadi. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin belum melihat Tuhan Yesus. Kita mungkin belum secara kasat mata tahu bagaimana Tuhan Yesus. Melihat contoh kehidupan Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang pasti adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah itu tidak cukup untuk kalian memiliki komitmen, menerima pelayanan, menjadi murid Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang? Kak Fani punya satu fakta adik-adik. Ini merupakan melalui penelitian dari Universitas Oxford. Bukan perkataan Kak Fani. Informasi ini jarang diketahui saat penyaliban Tuhan Yesus berlangsung serta penderitaannya. Fakta pertama, salib. Beratnya itu 150 kg, panjangnya 4,5 meter, lebarnya 2,4 meter. Paku, ketebalannya 1,8, panjangnya 20 cm. Ketebalannya itu 1,8 cm. Tuhan Yesus sendiri perawakannya, tingginya 180 cm kurang lebih, beratnya sekitar 85 kg. Nah, penderitaan yang dialami selama proses penyaliban tersebut adalah Yesus menerima cambukan sedikitnya 242 kali. 121 kali di punggung kirinya, 121 kali di punggung kanannya. Yesus tersandung dan terjatuh 3 kali dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota ketika memikul salib di bahunya. Yesus sangat haus dan ia menderita selama 17 jam. Dan dia sangat membutuhkan air saat itu. Tapi dia tidak mendapatkannya. Ada 5.480 luka di sekujur tubuhnya, termasuk 150 luka yang sangat dalam dan parah di punggungnya. Ada 17 duri tajam sepanjang 3-3,5 cm yang menancap di kepalanya. Duri dari tumbuhan beracun yang mengakibatkan sakit tidak terkira. Untuk memasukkan ke kepala Tuhan Yesus, perlu bulu, perlu sesuatu agar tangan mereka tidak terkena duri tersebut. Yesus mengucurkan 6,5 liter darah yang keluar dari dalam tubuhnya yang penuh luka-luka itu, di mana 350 tentara dan 50 pengendara kuda menyeret Yesus, mencambuk, memukul di sepanjang jalan di Yerusalem menuju ke penyalibannya. Sampai Tuhan Yesus tergantung, terpaku di kayu salib dan mati untuk kita. Mati di kayu salib untuk kita. Apakah data ini adik-adik tidak cukup menjadi alasan kita untuk berkomitmen, untuk mau terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan ingin kita lakukan? Berapa banyak dari kita yang menolak pelayanan? Berapa banyak dari adik-adik yang malu untuk berdoa di depan ketika disuruh? Masih ingat? Berapa banyak adik-adik yang menolak untuk menjadi liturgos? Kak, oke kak, jangan sekarang, minggu depan kak, saya jadi liturgos. Tapi ketika minggu depan datang, adik-adik gak masuk. Kita harus mencari orang lain untuk menggantikan adik-adik.
Atau, aduh Kak, saya malu Kak, kalau saya maju ke depan orang-orang akan ketawain saya, teman-teman pasti akan ketawain saya Kak. Kalau saya salah ngomong satu kata aja Kak, aduh saya malu Kak diketawain sama teman-teman kita. Apakah kurang penderitaan Tuhan Yesus mengalahkan rasa malu kita tersebut? Mari adik-adik, hari ini kita belajar. Kak Fani, adik-adik sekalian, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus seharusnya nggak sia-sia. Namun itu boleh menjadi motivasi kita untuk memiliki komitmen yang benar, komitmen yang luar biasa, untuk boleh mau dipakai Tuhan, melayani di dalam pelayanannya. Kiranya firman Tuhan kali ini boleh kita renungkan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kalau pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dan merenungkannya Bapak. Kiranya apa yang sudah boleh kami dengarkan dan renungkan saat ini Tuhan, boleh kami dimampukan, kiranya kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kiranya kami boleh memiliki komitmen Tuhan untuk mengambil pelayanan, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, dimanapun Engkau memberikan pelayanan itu Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami juga boleh Engkau pakai Bapa untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi banyak orang dimanapun Engkau mengutus kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan Tuhan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Untuk orang-orang Tuhan yang Kau tempatkan di dalam pemerintahan Tuhan, baik itu di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat bijaksana-Mu Tuhan dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka Bapa, untuk boleh menjalankan roda pemerintahan di negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka boleh Engkau pakai Bapa seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, untuk kebaikan masyarakat Indonesia Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi Tuhan COVID-19 yang sedang digalangkan oleh pemerintahan Bapa. Tuhan berkati setiap pihak-pihak yang terlibat Tuhan. Kau berkati Bapa sehingga kiranya Tuhan proses vaksinasi ini Tuhan boleh selesai dengan baik Bapa, dan semua masyarakat Indonesia Tuhan boleh memberikan dirinya Tuhan untuk divaksin Tuhan, sehingga kami Tuhan mampu untuk melewati pandemi COVID ini Bapa. Kami boleh kembali bangkit Tuhan, kami boleh berbenah diri lagi Tuhan, untuk boleh mengatasi permasalahan-permasalahan yang Tuhan yang lainnya Bapa, yang terdampak karena COVID-19 ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Shalom Depok Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Pendeta Marinus Mainaki dan Ibu Pendeta Heni Tuhan yang Engkau kirimkan Bapa, yang Kau utus Bapa ke dalam gereja kami, ke dalam persekutuan kami Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka, Engkau cukupkan Tuhan segala berkat-berkat kehidupan yang mereka perlukan Bapa, di dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di dalam Jemaat Shalom Depok ini Tuhan. Kiranya semakin banyak jemaat-Mu Tuhan yang boleh semakin teguh imannya Bapa, boleh semakin bertumbuh imannya Tuhan di dalam Engkau. Dan kiranya Tuhan Kau juga berkati presbiter, pengurus keenam pelkat, pengurus komisi, dan setiap tim kerja yang ada Tuhan di dalam Shalom Depok ini Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka masing-masing, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan, untuk boleh memberkati jemaat-Mu Bapa. Bahkan terlebih dari itu Tuhan, mereka juga boleh memberkati sesama mereka Tuhan, dimanapun Engkau mereka utus Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, berkati tindakan medis, berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum Tuhan, sehingganya melalui semuanya itu boleh ada kesembuhan Tuhan. Kau pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali beraktivitas Bapa, untuk Kau pakai juga Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama mereka Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami Tuhan, adik-adik PT kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu juga Tuhan, sehingga kiranya Tuhan mereka boleh tetap semangat Tuhan untuk beribadah, untuk bersekolah Tuhan, untuk melakukan hal apapun Tuhan yang ingin Engkau yang ingin Engkau kehendaki Tuhan bagi kehidupan mereka Bapa, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan,
orang-orang yang Engkau utus Bapa untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar Injil, kabar sukacita bagi sesama mereka dimanapun Engkau menempatkan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang sedang dalam persiapan untuk ujian Tuhan. Kau berikan hikmat bijaksana-Mu Tuhan supaya mereka boleh melakukan ujian mereka dengan baik Bapa. Berkati adik-adik kami Tuhan yang sedang bergumul Tuhan untuk mencari sekolah, baik SMA baru ataupun universitas Tuhan, dimanapun mereka ingin melanjutkan sekolah mereka Tuhan. Kau bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Kau cukupkan segala sesuatunya bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menempatkan mereka di sekolah baru dan universitas baru dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan, itu adalah tempat bagi mereka yang terbaik Tuhan, untuk mereka boleh menjadi terang-terang-Mu Tuhan, untuk mereka boleh Engkau utus Bapa, untuk boleh menjadi berkat bagi sesama mereka dimanapun mereka Engkau utus Bapa. Terima kasih Tuhan, doa ini sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Fani untuk pelayanan firman-Nya. Karena kita sebagai pilihan Tuhan dan kita sudah memutuskan untuk mengikutinya, sebagai umat pilihannya, kita seharusnya mau terus melayani dengan tekun dan berkomitmen serta sabar. Dan untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayo kita simak Warta PT hari ini. Ada info apa ya kira-kira? Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Untuk Warta PT yang pertama, kita harus mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak layan yang sudah boleh melayani hari ini. Pelayan firman tadi ada siapa? Yes, ada Kak Fani Mangwal. Dan untuk liturgosnya ada Kak Diska dan Kak Britney, serta pemusiknya ada Kak Alie dan Kak Hosea. Semoga pelayanan kakak-kakak bisa terus berkembang dan semakin setia melayani Tuhan ya. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian ya. Yang ketiga, jangan lupa ada Selamat Pagi Teruna tiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ya, jam 5 pagi untuk kita bersama-sama bersaat teduh mengawali hari bersama Tuhan. Yang keempat, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, jangan lupa nih bisa memberikan persembahan di QR barcode di samping ini ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi nih ke gereja. Yang kelima, jangan lupa minggu depan kita masih ketemu di Ibadah Persekutuan Teruna GPIB Shalom Depok melalui channel YouTube GPIB Shalom Depok jam 8 pagi ya, jangan sampai telat. Itu aja Warta PT-nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak Diska dan adik-adik, ibadah PT minggu ini udah mau selesai nih. Tapi kita masih bisa ketemu di Selamat Pagi Teruna dari minggu depan di IHMPT selanjutnya. Sebelum menutup ibadah kita hari ini, mari berdiri dan bernyanyi bersama dari Kidung Muda Mudi 77, Gereja Bagai Batera. Gereja Bagai
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah boleh merenungkannya. Dan sekarang saatnya kita boleh kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami nyanyikan, apa yang boleh kami dengar, dan kami renungkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Boleh memampukan kami untuk kami beraktivitas Tuhan di sepanjang kehidupan kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan, kasih, damai, sejahtera, sukacita-Mu Tuhan, boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak mau info nih, jangan lupa ada Selamat Pagi Teruna di hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Sampai bertemu lagi ya di hari Minggu jam 8, adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.